teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Di beberapa video yang telah saya upload, seringkali saya mengatakan dalam video tersebut bahwa di dunia supranatural terdapat dua buah bentuk energi. Energi tersebut adalah energi positif dan energi negatif. Mungkin untuk teman-teman yang seringkali menyaksikan setiap video yang saya upload, teman-teman sudah bosan mendengar istilah energi positif dan energi negatif. Tetapi pastinya ketika seseorang atau bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan video ini memiliki energi positif dalam kehidupan teman-teman, maka teman-teman akan mempunyai berbagai macam manfaat atau bahkan teman-teman bisa menguasai beberapa kemampuan supranatural. Tetapi bagaimana jadinya jika di dalam hidup teman-teman, di dalam diri teman-teman terdapat energi negatif? Pastinya hal ini akan berdampak untuk kehidupan teman-teman. Teman-teman mungkin akan mengalami beberapa hal yang tidak mengenakan sepanjang hidup teman-teman. Oleh karena itu, ketika diri teman-teman terdapat energi negatif, maka teman-teman sangat wajib untuk menghilangkan energi tersebut dari tubuh teman-teman. Tetapi yang jadi masalahnya teman-teman, terkadang mungkin memang ada beberapa orang yang sangat mudah menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri mereka. Tapi banyak juga orang-orang di luar sana teman-teman yang sangat kesulitan menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri mereka. Atau bahkan mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan video ini memiliki kemampuan yang dapat menghilangkan berbagai macam energi. Tetapi teman-teman pernah menjumpai seseorang yang memiliki energi negatif. Ketika teman-teman mencoba menghilangkan energi negatif tersebut, bukannya menghilang, tetapi energi negatif tersebut malah semakin banyak. Energi negatif tersebut malah semakin besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa menghilangkan energi negatif, baik yang ada dalam diri kita ataupun yang ada di dalam orang lain. Tentu saja cara-cara ini dapat teman-teman lakukan dengan mudah tanpa melakukan ritual apapun. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan cara klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang saya terima dari teman-teman sangat berarti dan berharga untuk saya dan membuat saya semakin semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik tentang pengalaman supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Dan apabila teman-teman mengalami pengalaman supranatural teman-teman sendiri, teman-teman ingin menanyakan pengalaman tersebut kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya jawab langsung, atau bahkan akan saya jawab dalam fitur story YouTube saya. Nah, karena itu, teman-teman saksikan juga setiap story yang saya upload, karena kemungkinan dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana caranya membuang energi negatif yang ada dalam diri kita, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri seseorang yang memiliki energi negatif di dalam tubuh mereka. Secara umum dan kebanyakan orang pasti sudah tahu, ketika seseorang memiliki energi negatif dalam diri mereka, maka orang-orang ini akan seringkali diganggu oleh berbagai macam makhluk gaib. Ya, karena sosok makhluk alam gaib inilah yang membawa energi negatif untuk orang tersebut. Namun teman-teman, bukan hanya sering diganggu oleh sosok-sosok gaib, energi negatif pun bisa dikirimkan orang lain untuk seseorang. Dan orang-orang yang biasanya menerima kiriman energi negatif, mereka akan mengalami sakit-sakit yang tidak bisa terdeteksi secara medis.
Bahkan teman-teman, ada beberapa orang yang mungkin tidak sakit ketika diri mereka dikirimkan energi negatif oleh orang lain. Tetapi orang tersebut seringkali mengalami kegagalan teman-teman, baik apapun yang sedang mereka lakukan. Atau bahkan kegagalan dalam dunia pekerjaan, sampai kegagalan dalam hal asmara. Orang-orang yang seringkali menerima energi negatif dari orang lain, mereka akan mengalami pemunduran dalam hidup mereka, baik secara karir, baik secara percintaan, atau bahkan secara sosial. Bahkan tidak jarang teman-teman, ketika seseorang memiliki banyak sekali energi negatif di dalam diri mereka, orang ini bisa berubah sifatnya teman-teman. Dari yang biasanya mungkin orang ini sangat baik, tiba-tiba orang ini bisa menjadi sangat kejam. Orang ini bisa menjadi sangat keji. Bahkan tidak jarang, orang-orang yang memiliki energi negatif dalam diri mereka mampu menyakiti sampai membunuh seseorang. Namun, yang paling sering terjadi adalah ketika seseorang memiliki banyak sekali energi negatif dalam diri mereka, orang tersebut bisa kehilangan akal sehatnya dan menjadi orang gila. Itulah beberapa ciri singkat teman-teman ketika seseorang mempunyai energi negatif di dalam tubuh mereka. Nah, jika teman-teman setuju, mungkin pada video selanjutnya kita akan membahas secara detail bagaimanakah seseorang yang memiliki energi negatif di dalam tubuh mereka. Jika teman-teman ingin saya membahas hal tersebut, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Namun bagaimana caranya agar seseorang ataupun diri kita dapat membersihkan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita? Kebanyakan orang-orang yang telah mengetahui dalam diri mereka terdapat energi negatif, orang-orang ini mendatangi ahli-ahli agama teman-teman untuk membersihkan diri mereka dari energi-energi negatif. Apakah hal ini salah? Tentu saja tidak teman-teman. Dengan mendatangi ahli-ahli agama itu merupakan langkah yang tepat. Namun teman-teman, kebanyakan bukannya berhasil menghilangkan energi-energi negatif yang ada dalam diri mereka. Setelah melakukan pembersihan kepada ahli agama, orang tersebut justru menerima energi negatif semakin banyak, semakin besar. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami hal ini, sehingga teman-teman menjadi takut untuk melakukan pembersihan, untuk melakukan ruqyah, untuk melakukan pelepasan, atau untuk melakukan mandi kembang. Apapun sebutannya, karena di setiap agama memiliki istilah masing-masing untuk pembersihan diri. Nah, bagaimana? Apa yang penyebabnya? Sebenarnya intinya teman-teman, permasalahannya ada di dalam diri teman-teman sendiri. Ya, hal tersebut adalah tekad. Ketika teman-teman memiliki tekad yang kecil, seberapa sering pun teman-teman melakukan pembersihan diri, seberapa sering pun teman-teman melakukan ruqyah, seberapa sering pun teman-teman melakukan pelepasan, hal ini akan mustahil. Justru energi negatif yang ada dalam diri teman-teman akan semakin besar dan semakin kuat. Oleh karena itu teman-teman, ketika teman-teman telah merasakan teman-teman terdapat energi negatif dalam tubuh teman-teman, sebelum teman-teman mendatangi ahli-ahli agama untuk melakukan pembersihan, teman-teman harus tekadkan dulu dalam diri teman-teman. Apakah teman-teman telah siap? Apakah teman-teman benar-benar ingin membuang berbagai macam energi negatif yang ada di dalam diri teman-teman? Karena jika teman-teman tidak membulatkan tekad teman-teman, seperti yang saya katakan, beratus-ratus kali pun teman-teman melakukan pembersihan, bukannya menghilang energi negatif tersebut, malah akan semakin besar. Apakah memiliki tekad yang kuat dan sudah mendatangi ahli-ahli agama, teman-teman sudah bisa membuang energi negatif yang ada di dalam diri teman-teman?
Tentu saja tidak, teman-teman. Ada langkah kedua yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman telah membulatkan tekad teman-teman dan teman-teman telah melakukan pembersihan kepada ahli-ahli agama ataupun orang-orang yang memiliki bakat khusus untuk mengusir energi negatif. Ya, langkah kedua ini adalah teman-teman harus menjauh dari berbagai macam hal yang telah menjadi sumber energi negatif untuk diri teman-teman. Apabila teman-teman memang memiliki energi negatif yang berasal dari sosok gaib dan teman-teman memiliki benda-benda pusaka, baik berupa batu, baik berupa cincin, keris, dan lain sebagainya yang menjadi tempat tinggal, yang menjadi media tinggal oleh sosok gaib yang membawa energi negatif untuk diri teman-teman, maka teman-teman harus membuang semua benda-benda tersebut. Atau bahkan jika teman-teman mendapatkan energi negatif dari berbagai macam ritual yang telah teman-teman lakukan, teman-teman harus meninggalkan semua kegiatan ritual tersebut. Nah, mungkin ada pertanyaan, bagaimana jika energi negatif yang datang dikirim oleh orang lain? Yang teman-teman harus lakukan ketika teman-teman merasa energi negatif ini berasal dari orang lain, teman-teman harus pindah dari tempat tinggal teman-teman yang sekarang ini. Jika teman-teman merasa teman-teman berada di tempat atau rumah teman-teman telah menerima energi negatif saat teman-teman berada di tempat tersebut, teman-teman harus pindah ke tempat lain sampai energi negatif yang ada dalam diri teman-teman benar-benar hilang. Atau bahkan ketika teman-teman telah berpindah rumah, teman-teman telah berpindah tempat, teman-teman merasakan bahwa energi tersebut tidak kunjung menghilang, teman-teman harus pindah keluar kota, atau bahkan teman-teman harus pindah keluar pulau. Mengapa begitu? Karena energi negatif yang dikirimkan seseorang biasanya akan hilang ketika targetnya tidak berada di tempat di mana orang tersebut mengirimkan energi negatif. Nah, terlebih lagi ketika teman-teman memiliki energi negatif yang memang dikirimkan oleh seseorang, ketika teman-teman menyeberangi lautan, energi tersebut tidak akan bisa mengikuti diri teman-teman. Sekali lagi, yang kedua, ketika teman-teman ingin menghilangkan energi negatif yang ada dalam diri teman-teman, teman-teman harus menjauh dari berbagai macam hal yang telah menjadi sumber energi negatif untuk diri teman-teman. Setelah teman-teman memiliki tekad yang kuat, setelah teman-teman meninggalkan berbagai macam hal yang sekiranya menjadi sumber energi negatif untuk diri teman-teman, maka yang terakhir, teman-teman harus bisa mencari kesibukan diri teman-teman agar teman-teman tidak mengingat dampak-dampak yang terjadi dan disebabkan oleh energi negatif tersebut. Karena jika teman-teman terus mengingat setiap kejadian-kejadian buruk yang disebabkan oleh energi negatif yang pernah ada dalam diri teman-teman, mungkin energi negatif yang sebelumnya telah hilang, tetapi akan ada energi-energi negatif yang lain yang datang menghampiri diri teman-teman. Terutama sosok-sosok makhluk alam gaib yang membawa energi negatif. Mereka akan sangat peka ketika ada seseorang yang mungkin memang telah bersih dari energi negatif, tetapi orang tersebut tetap masih memikirkan semua dampak yang pernah mereka alami. Maka di saat itulah sosok makhluk alam gaib lain yang membawa energi negatif justru akan datang menghampiri diri teman-teman. Hal inilah yang membuat ketika seseorang melakukan pembersihan, ketika seseorang mencoba untuk membuang energi negatif yang ada dalam diri mereka, justru bukannya menghilang, malah energi negatif yang ada semakin besar dan semakin kuat. Karena pastinya ketika ada energi negatif dalam diri teman-teman, maka teman-teman pun harus berupaya melakukan berbagai macam hal positif
agar teman-teman bisa membuat energi positif sendiri dari dalam diri teman-teman untuk mengalahkan energi negatif yang ada di dalam tubuh teman-teman. Itulah beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menghilangkan, untuk membuang energi-energi negatif yang ada di dalam diri teman-teman. Karena sejatinya bukan hanya melakukan pembersihan diri, bukan hanya mendatangi ahli-ahli agama dan meminta mereka untuk membersihkan diri kita, bukan hanya teman-teman mendatangi ahli-ahli supranatural untuk membersihkan diri teman-teman. Tapi jika diri teman-teman sendiri tidak siap, jika teman-teman tidak memiliki tekad yang kuat, maka segala upaya yang teman-teman lakukan untuk membersihkan diri teman-teman dari energi negatif akan sia-sia. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki kemampuan supranatural yang bisa membersihkan energi negatif, biasanya saya selalu menerapkan 3 hal ini teman-teman. Sebelum saya melakukan pembersihan kepada diri seseorang, saya selalu menanyakan tekad mereka. Saya selalu menanyakan apakah orang tersebut memiliki benda pusaka atau memiliki mantra-mantra tersendiri. Karena pastinya jika iya, saya akan meminta orang tersebut untuk membuang semua benda pusaka ataupun untuk mencoba melupakan berbagai macam ritual ataupun mantra yang pernah mereka lakukan. Karena jika mereka tidak ingin membuang semua benda-benda yang menjadi sumber energi negatif yang ada dalam diri mereka, saya tidak akan pernah mau untuk melakukan pembersihan diri untuk orang tersebut. Karena percuma kita membuang tenaga, namun orang tersebut di dalam hati mereka masih tidak ingin melepas energi negatif yang ada di dalam tubuh mereka. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam top.